Kisah ini berjudul Akhir Hayat Pilu Bung Karno. Minta nasi kecap untuk sarapan pun tak diberi. Oh iya, jangan lupa subscribe guys. Life could be a dream, life could be a dream. Pada waktu itu, proklamator Indonesia, presiden pertama negeri ini, Insinyur Soekarno, seorang tokoh negara kita yang sangat melegenda yang pernah dijuluki singa podium karena pidatonya yang berapi-api dan ditakuti bangsa barat guys. Pemimpin besar revolusi Indonesia. Tapi tahukah kalian, sosok Soekarno yang begitu dikagumi tersebut pernah merasakan masa tuanya sebagai orang yang terlunta-lunta, atau bahasa lainnya seperti disia-siakan lah. Informasi ini dikutip dari Great Hot ID yang dirilis pada 21 Juni tahun 2019 lalu guys. Dan dari buku Malwi Silent yang berjudul Penjara Terakhir Soekarno, terbitan penerbit buku Kompas tahun 2014 lalu guys. Awal ceritanya guys, usai kekuasaan Soekarno tumbang setelah adanya G30 SPKI atau biasa dipanggil Gerakan 30 September lah, Soekarno dijadikan musuh oleh rezim Orde Baru guys pada waktu itu. Bahkan ketika menjelang akhir hayatnya, beliau masih dianggap berbahaya bagi rezim yang berkuasa pada waktu itu. Kisah ini bermula ketika Soekarno di penghujung tanduk kekuasaannya guys, yaitu pada suatu pagi, Insinyur Soekarno meminta sarapan seperti biasanya, yakni roti bakar di Istana Negara guys. Pelayan istana mengatakan tak ada roti untukmu, dengan jawaban yang tenang tapi sedikit dingin guys. Tidak ada roti. Soekarno kemudian menjawab guys, kalau tidak ada roti saya minta pisang. Itu pun tidak ada, jawab pelayan istana tersebut guys. Karena dia merasa sangat lapar, Soekarno lantas menawari lagi dengan sarapan nasi kecap saja. Nasi dengan kecap saja saya mau, kata Soekarno. Lagi-lagi pelayan tersebut menjawab, nasinya tidak ada. Soekarno yang mendapati jawaban seperti itu lantas langsung pergi ke Istana Bogor untuk mendapatkan sarapan di sana, dan dia langsung pergi begitu saja dengan rasa sedikit ganjal di hati dan pikirannya guys. Soekarno langsung pergi bukan tanpa alasan guys. Soekarno melakukan itu semua karena dia tidak mau melawan kesewenang-wenangan yang menimpanya dan menimbulkan perpecahan jika dia tetap ngotot guys. Menurut Malwi Silent yang merupakan mantan kepala protokol keamanan Presiden Soekarno, menyebut jika sang putra Fajar itu rela hancur lebur asalkan Indonesia tetap utuh guys. Biarlah aku yang hancur asal bangsaku tetap bersatu, kata Bung Karno guys. Wajar saja ya guys ya, jika sosok presiden pertama kita Soekarno begitu dikagumi karena karismanya yang begitu berwibawa. Di balik banyak tugasnya yang begitu berat dan banyak orang yang merasa tidak suka padanya, tapi beliau tetap berpikir untuk kesatuan negerinya, negara yang dipimpin di pundaknya. Di waktu lain, Silent menceritakan kisah saat ia menjemput dan mengantar Maijen Soeharto bertemu dengan Soekarno di istana secara empat mata. Iya guys, empat mata. Mereka mengobrol berdua, tapi tidak berdua-duaan. Entah apalah yang mereka obrolkan. Yang pasti, mereka berdua membahas hal yang serius. Usai pertemuan itu, Bung Karno berbicara padanya, Silent, biarlah nanti sejarah yang mencatat. Soekarno, apa Soeharto yang benar? Malwi Silent sendiri tidak pernah paham maksud sebenarnya kalimat itu. Seiring beralihnya kekuasaan, Silent baru paham guys. Suatu hari, ia ditangkap dan dijeblaskan ke penjara dan dipindahkan dari satu penjara ke penjara yang lain. Penjara di seluruh tanah air ia pernah rasakan karena dianggap anteknya Soekarno.
Dari rumah tahanan militer Budi Utomo, pindah lagi ke Salemba, dan dipindahkan lagi ke Lembaga Permasyarakatan Nirbaya di Jakarta Timur. Di tempat itu semua dia pernah merasakan guys. Sampai suatu hari, lebih tepatnya siang hari guys, di tahun 1972, 5 tahun setelah ditangkap dia diperintahkan untuk keluar dari sel. Ternyata itu hari pembebasannya dan dia tidak pernah menduga-duga, tanpa pengadilan dan tanpa sidang. Namun dia harus mencari surat keterangan dari polisi militer agar tidak dicap sebagai PKI guys. Sudah begitu saja guys cerita dan ia mengungkapkannya. Penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Nah itu dia guys sedikit kisah sejarah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih guys sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.